sebelum memulai sesi sebelumnya, Mbaknya bisa ngisi data diri dulu ya, kayak dari nama, usia. Oh iya, bisa. Ya. Ini namanya di sini. Nah, Sini. iya. Ya. Nama, Ya, terus usianya. 70. Terus ini alamatnya. Jalan Ketonima nomor 4. Baik. Oke, sudah. Baik. Oke. Makasih ya. Oke. Sudah ngisi data dirinya. Ya. Boleh perkenalkan lagi nama Mbaknya siapa, usianya berapa, alamatnya di mana? Nama Mbak Parwati. Oke. Usianya? Usianya 70. Iya. Alamat rumahnya? Beton 5 nomor 4. Baik. Nah, gini Mbak, ini kan Mbaknya katanya mau curhat. Nah, Mbaknya mau curhat ke saya, jadi saya juga mau bilang semua pembicaraan atau curhatan Mbak yang sudah disampaikan ke saya akan dijaga kerahasiaannya dan dijamin tidak akan bocor ya Mbak. Jadi kita lanjut nih Mbak. Iya. Oke, jadi Mbak curhat itu karena perasaannya tidak enak atau gimana? Iya. Gini Mbak, Iya. Mbak kan sudah ditinggal sama Mbakku. Sudah 5 tahun, Mbak di rumah sendiri. Iya. Anak-anak ya, anaknya Mbak udah 5, tapi sudah sendiri-sendiri semua. Berumah tangga sendiri semua. Oke. Kenapa Mbak kok merasa sendiri? Apa yang dirasakan Mbak waktu di rumah sendirian itu gimana? Ya kalau Mbak ini kan kalau di rumah sendiri itu saya rasakan kalau sakit, kalau anaknya nggak ada yang datang itu kan sedih gitu loh. Iya. Terus kalau boleh tahu anak-anaknya Mbak itu ada berapa ya? Ada 5. Ada 5. Ya. Itu sudah kerja semua atau ada yang masih sekolah mungkin? Sudah keluarga semua. Oke, sudah keluarga semua. Cucu. Oh, sudah punya cucu ya Mbak? Cucunya Ya. berapa ya? Cucunya ada 10, cicitnya 3. Oh, sudah banyak ya. Baik, kata Mbak kan tadi kan sudah ditinggal Mbah Kung atau suaminya Mbak. Iya. Itu kalau saya boleh tahu itu dari kapan ya? Dari tahun 2019. Oh, 2019. Iya. Oh, itu meninggal ya Mbak? Iya. Itu karena apa? Kalau boleh tahu? Karena serangan jantung. Oh, serangan jantung. Terus yang dirasakan Mbak waktu ditinggal suami, waktu kapan itu gimana Mbak? Ya kalau ditinggal suami itu ya gimana ya, sedih. Oh, sedih. Selain sedih, apa sampai sekarang Mbak sedihnya? Ya, sekarang kan ini kalau Mbak di rumah itu kan sendiri. Iya. Jadi kalau Mbak itu senang tuh kumpul-kumpul sama teman, ada kegiatan kayak pengajian, kita kan orang tua itu senang. Oh, berarti Mbak masih ikut aktif ya di Iya, lingkungan rumahnya Mbak. Alhamdulillah masih bisa gitu. Oke, baik. Lalu bisa diceritakan nggak Mbak kayak kesehariannya Mbak di rumah itu ngapain aja? Kalau Mbak di rumah itu ya nggak mau diam, ya ada aktivitas. Mbak ini nyapu, masak, ngepel sendiri. Katanya anak-anak kan nggak boleh, jangan dicarikan Mbak. Iya. Jangan lupa membantu Mbak, tapi saya nggak mau. Soalnya Mbak ini masih kuat gitu loh. Terus
terus Mbak kan udah mengalami banyak pengalaman terus sama peristiwa-peristiwa lainnya. Nah, di masa usia yang lansia ini pasti kan banyak perubahan ya Mbak, terutama itu kayak dalam peran sama kegiatan. Lalu perasaan kesepian sama kehilangan itu kan bukan tanda kelemahan ya Mbak, tapi tanda bahwa Mbaknya ini sedang berusaha buat menyesuaikan diri dengan fase hidup baru. Nah, kalau saya boleh tanya, dari sisi lain apa saja yang masih Mbak rasakan sama miliki sampai sekarang? Kayak misal Mbak itu masih sehat, waktunya luang gitu. Mbak juga kan masih sehat, Mbak. Ya kadang-kadang ke rumah sakit itu yang minta tolong sama anak, nggak bisa kan kalau Mbak berangkat sendiri. Tapi Mbak itu ya lihat-lihat, anak itu kalau nggak ada kesibukan, dia tanya dulu, Mbak tanya dulu, bisa nggak ngantar ibu. Terus anaknya ya berusaha bisa itu menenangkan orang tua. Nah selain itu katanya Mbak kan bersih-bersih rumah sendirian gitu, Mbak nggak merasa capek? Enggak, Mbak kan masih kuat gitu loh. Biarpun umurnya sudah 70 tahun, tapi Mbak kan nggak mau kalau diam. Jadi kalau diam aja kan tambah nggak sehat. Ya, sakit semua ya Mbak? Semua sakit semua, jadi ya harus cari kegiatan kayak nyuci sendiri, masak sendiri, nggak mau beli itu, nggak mau. Terus Mbak kalau misal Mbak merasa bosan di rumah, yang dilakuin Mbak ngapain? Ya ke rumah cucu, ke rumah anak, jadi kan bulan itu Mbak. Oke. Terus Mbaknya kan punya anak 5 ya? Ya. Mbaknya biasanya tuh paling dekat kemana ya? Kayak suka curhatnya kemana gitu? Ya gini, semua anak kan sama, tapi karakter kan sendiri-sendiri. Iya. Ya. Kalau curhatnya ya anak yang paling dekat. Oke. Lalu kegiatan apa kalau misal Mbak ini merasa lagi pusing, stres, terus Mbak itu ngelakuin kegiatan apa? Kalau misal di rumah atau Ini kalau Mbak ini merasa pusing, ya itu katanya HP. HP, ya. HP, tapi HP-nya itu ya enggak apa ya bersih, kayak pengobatan, apa makanan yang sehat. Terus apa itu dari rumah sakit dapat ini itu kan nanti ini obat ini untuk apa, terus fungsinya apa, gitu kan jadi mengerti Mbak ini. Sekarang Mbak, kalau boleh tahu Mbak itu biasanya katanya browsing gitu Ya. Itu browsing apa? Pengobatan Pengobatan, ya pengobatan, ya. makanan kayak sayuran, orang tua itu bisa makan sayur apa yang nggak bisa dimakan, buah-buahan juga gitu Mbak. Terus kalau Mbak merasa bosan itu bosannya itu pada ngerasa setiap hari atau gimana? Apa namanya? Mbak kalau merasa bosan itu biasanya setiap hari atau jarang-jarang? Ya enggak setiap hari sih. Kalau orang tua itu habis sholat kan mesti baca doa biar terus nanti sakit langsung tidur gitu kan. Ya, gitu karena kegiatannya orang sudah tua itu ya gitu. Oke. Lalu Mbak, tadi kan Mbak sudah cerita kalau Mbak itu juga banyak teman di lingkup rumahnya, kayak kegiatan PKK ataupun lainnya. Apa Mbak itu merasa senang atau masih terlihat kesepian sendirian? Ya merasa senang sih, soalnya kan kumpul-kumpul teman itu kan bisa senang juga. Curhat ini, ada yang ngobrol yang ini cerita yang lama-lama. Dulu masih muda, sering olahraga, kegiatannya kayak gitu.
gitu. Iya. Terus kalau boleh tahu, Mbak kan sekarang suka berkegiatan kayak menyapu semua dilakukan sendiri. Apa itu udah kebiasaan dari kecil, Mbak? Kebiasaan ya pun Mbak dulu masih anaknya masih kecil-kecil ya ada pembantu, tapi Mbak nggak bisa menyerahkan sama pembantu kayak apa tuh makannya anak-anak itu kan saya lakukan sendiri. Oh, oke. Baik. Saya mengkesimpulan ya Mbak, cerita awal Mbak kayak masih merasa sendirian dan kesepian, tapi Mbak juga bisa mengatasi hal itu dengan cara kadang bermain HP atau browsing sesuatu, terus kadang membersihkan rumah dan kumpul bareng dengan teman-temannya Mbak ya. Untuk itu saya bisa melihat Mbak itu orangnya tuh sangat-sangat kuat dan sangat-sangat mandiri dalam hal apapun untuk melakukannya sendiri meskipun sudah ditinggal suami dan nggak setiap hari kumpul sama anak-anaknya, tapi Mbaknya itu sudah bagus melakukan sendiri, apalagi Mbaknya juga di masa tua ini ya, masa lansia ini. Lalu untuk Mbaknya kedekatan sama cucu-cucunya bagaimana Mbak? Kedekatan sama cucu-cucu itu kayak Mbak ini semua sama. Ada yang cucu yang ini, ada yang ini itu kan juga mengerti karakternya anak ini, yang cucu yang ini kalau di nasihati ada yang mendengarkan, ada yang cuek kan gitu, jadi ngerti Mbak ini ngerti karakternya cucu-cucu. Mbak senang kalau ngumpul semua itu, senang juga. Kesenangannya apa Mbak? Jadi makanan ya, ini sukanya cucu ini tuh semua tahu, Sudah tahu ya, semua tahu ya. Oke, jadi kalau misalnya cucu-cucunya main ke rumahnya Mbak gitu, Mbak merasa senang atau biasanya kewalahan gitu Mbak? Enggak, senang, enggak kewalahan, malah senang kalau cucu pun semua gitu bermain. Kalau yang kecil sama kecil-kecil, kalau yang besar ya ngobrolnya sama yang besar-besar. Itu anak cucu-cucu saya dan pada yang kuliah semua, ada yang rumah tangga. Berarti kan sudah diceritakan ya Mbak cucu-cucunya gimana. Terus gimana kabarnya Mbak di pertemuan akhir-akhir ini? Kayak di akhir ini Mbak kayak ngerasa senang atau kadang sedih, kadang mikirkan suaminya Mbak? Kalau Mbak ini ya, kalau mikirnya Mbak itu waktu sakit. Oh, sakit. Iya, kalau sakit itu mesti mikir. Anak-anak kan kesibukannya sendiri-sendiri, rumah tangganya sendiri-sendiri, Mas sendiri. Tapi ya gitu, kalau hari Sabtu, malam Minggu itu mesti ya ngumpul. Biarpun nggak malam Minggu, satu-satunya anak itu kadang-kadang yang nyendangin Mbak, antar makanan, antar apa sukanya Mbak gitu. Nah, dari katanya Mbak kan kadang kalau merasa sedih itu waktu sakit ya. Yang dirasakan Mbak itu apa? Mbak itu mengingat hal sebelumnya gitu. Mengingat sebelumnya masih ditunggu Mbak itu kan ada ya enak kan, ada mbakung, jadi curhatan apa itu semua itu. Kalau makan ya orang tua, ngobrolnya orang tua itu kan senang, ingatnya gitu. Tapi sekarang malah kayak ngerasa sendiri. Udah gak ada itu ya. Iya, gak ada Mbak. Terus kalau setiap malam biasanya Mbak suka memikirkan sesuatu tidak? Kalau semalam itu Mbak nggak memikirkan sesuatu, yang memikirkan habis sholat ya mendoakan anak-anak supaya sehat semua, diparingi
pengayoman semua gitu Iya. Nah, tadi sudah diceritakan juga kayak tentang masa lalunya Mbak sama suami, terus sekarang juga sama anak-anak dan cucu-cucu. Pasti Mbaknya ini juga kadang ngerasa sedih atau kepikiran, kadang ya ingat-ingat karena ya yang dulu biasanya di rumah berdua sekarang selalu sendiri, tapi untungnya masih ada anak-anak dan cucu yang suka main kesini gitu ya. Nah, untuk mohon maaf ya Mbak, untuk kayak jadi dari sumber penafkahan gitu gimana ya? Kalau alhamdulillah mbakku ya masih ninggali mbak pensiunan. Jadi mbak itu ya cukuplah buat mbak sendiri, buat ngasih cucu jajan. Tapi ya gitu, anak-anak juga perhatian semua anak 5 itu perhatian semua. Terus kalau boleh tahu suaminya dulu kerjanya sebagai apa? Di petrokimia bagian humas. Oh, humas. Jadi pegawainya ya. Oke. Oh, dari situ dulu mbaknya pernah kayak misalnya suaminya sudah kerja terus mendapat penghasilan, mbaknya menabung atau nggak memikirkan besok kalau misalnya gini-gini gimana atau menyiapkan apa ada gitu Mbak? Ya gini, kalau bayaran kan masa dihabis-habiskan Ya. semua, jadi disisihkan untuk masa tua, nabung untuk anak sekolah itu kan ya bisa sudah dipikirkan kan, waktunya anak sekolah, kuliah. Ya. Ya, kalau semesteran kan bayar, anaknya kuliahnya 2 itu yang sama itu, jadi ini berarti ya agak Kewalahan. Iya. Nah, terus Mbak, waktu ditinggal bapaknya atau Mbah Kum itu, Mbak merasa nggak pengeluarannya itu kayak terbatas atau bagaimana? Begini Mbak ditinggal Mbah Kum. Ini alhamdulillah kan masih punya tabungan, punya pensiunan. Itu juga anak-anak juga bantu Mbak, kayak lampu apa itu yang anak 1, kalau sembako anak yang satunya, kalau ada yang uang, ada yang itu, semua anak-anak itu apa ya sama Mbak itu ada perhatian. Ya kemungkinan dulu Mbak itu sama anak-anak itu ya apa ya dibilang sayang sama anak-anak semua. Oke. Nah, terus menurut Mbaknya pengalaman hidup apa yang paling berharga yang pernah Mbak lalui, baik sendiri ataupun sama suaminya Mbak? Ya Yang paling berharga. sama suami. Pengalaman yang kayak gimana Mbak? Kayak Ya pengalamannya kan kalau sama masih ada Mbak Kum kan kalau ke sana umpamanya ke rumah anak kan berdua gitu. Terus ke saudara kan orang 2 gitu, seneng. Iya. Berarti perasaan senang itu masih disimpan Masih ya Mbak ya. disimpan. Jadi kayak masih ada bukti bahwa Iya. di hati Mbaknya itu masih ada Masih suaminya ada Mbak suami. atau Mbah Kum gitu. Nah, kayak hari ini kan kita bisa lihat bahwa meskipun kayak Mbaknya ngerasa sedih ataupun sendirian, Mbak itu juga masih memiliki kekuatan gitu sama makna hidup. Jadi Mbak kayak masih bisa merasakan tenang ya meskipun kayak ada waktunya karena ditinggal, karena merasa sedih gitu. Oke Mbak, mungkin apa ada yang mau Mbak ceritakan lagi tentang kesedihannya Mbak atau masih sendirian gitu? Ya kalau Mbak ini cerita ya, kalau sedih itu kalau sedih itu anak-anak itu kalau nggak sayang sama orang tua. Kalau semua sayang orang tua ya gimana, hatinya yang Mbak itu kan senang gitu. Semua rukun anak-anak, semua itu rukun anak-anak. Cucunya juga begitu tak sama
mama-mamanya itu seneng. Oke. Eh, untuk kumpul-kumpul ya Mbak, biasanya berarti kan katanya juga sering masakin cucu atau enggak kumpul sama anak-anaknya. Itu pernah nggak Mbak sama anak-anaknya sama cucunya itu kayak kumpul bahas atau rundingan sesuatu, kayak cerita soal dulu ya bapak gini Yang curhat anak-anaknya apa? ya waktu kumpul bareng jadi satu, apa pernah kumpul bareng jadi satu terus kayak bahas, oh iya dulu ya bapak, kalau ada bapak kayak gini Pak Mali. Iya, memang kalau kumpul-kumpul itu bahasnya kan orang tua. Iya. Dulu masih ada bapak, seneng anak-anaknya kan ngumpul semua itu. Seneng, jadi mbak ini kan sukaannya anak apa itu. Jadi kalau ngumpul, iya anak itu suka ini. Jadi mbak masak ini, yang satu nggak mau ini. Terus gitu. Nah dari situ kayak kumpul-kumpul kadang cerita apa, bahas ke masa lalu, kayak mbak suaminya mbak itu ngerasa sedih lagi nggak, kayak ngerasa aduh aku cerita gini lagi berarti mengingat lagi, atau enggak merasa sedih lagi, apa mbak merasa kayak gitu? Iya merasa sih, biasanya kan ada mbak, Iya. terus ditinggal itu kan mesti ada. Oke, baik, apakah ada lagi mbak yang perlu diceritakan? Yang saya ceritakan itu mbak ini kalau lihat anak cucu itu rukun. Anak semua kan ya, kalau ada yang mesti kan ada yang salah paham itu mesti curhatan ini gitu pun nanti mbak yang manggil, tak panggil mbak berdua terus jadi selesai. Jangan gitu, sama saudara itu saling menolong. Masih ada ibu, Iya. masih ada ibu jadi bisa menasehati. Kalau ada yang saudara seumpamanya kekurangan apa kebutuhan apa ya, mana yang mampu harus ditolong gitu, mbak aku mesti menasehati. Berarti dari dulu kan mbak sama suami itu sudah menanamkan hal itu ya, kayak misal ada saudara yang susah terus membantu, terus ada permasalahan, orang tua pun harus juga terlibat. Iya. Meskipun mereka sudah menikah ataupun punya anak, tapi itu semuanya masih keluarga. Iya, masih keluarga. Soalnya gini, kan kayak mbak kan nggak bisa kayak ikut campur sama rumah tangganya anak-anak. Jadi ya mbak lihat dari jauh aja, dilihat, oh ya kalau anaknya rukun, senang. Jadi mbak ini senangnya gini ya mbak, anak yang satu aja, ayo ibu main ke sana rekreasi, itu gantian yang ngajak, gantian anak ini. Oh iya, berarti seru ya kayak gitu. Iya, rukun soalnya. Nah baik, yang sudah diceritakan itu sudah sangat kayak menggambarkan kesedihannya mbak. Mbak itu kayak merasa sendiri, tapi mbak masih bisa menemukan solusi. Jadi apakah mbak sudah merasa lebih tenang setelah mbak curhat ke saya dan menceritakan semua hal yang terpendam? Iya, Sudah sudah senang, tenang. Iya. Jadi curhatnya mbak ini apa yang dirasakan Iya. hatinya mbak itu kan bisa ngerti. Iya. Oke mbak, saya juga punya solusi buat mbaknya. Kalau misal mbaknya lagi merasa stres, kesedih, atau merasakan sedih, atau sendirian, mbaknya juga bisa menghubungi saya untuk melakukan ke sesi berikutnya, atau tidak mengajak anak-anak mbak untuk kayak kumpul atau refreshing, liburan gitu. Bisa ketemu. Iya, bisa ketemu. Jadi hal itu tuh kayak bisa mengurangi kesedihan mbak.
apalagi kalau Mbak tiba-tiba kepikiran, Mbak juga bisa telepon anaknya atau bertemu dengan cucu-cucu. Hal itu tuh kayak bisa mengimbangi Mbak buat kayak kesedihannya nggak terlalu berlarut. Orang sedih tuh nggak apa-apa Mbak, itu manusiawi dan sangat wajar. Jadi kalau Mbak mau Parwati, usianya, usianya 70, ya, alamat rumahnya. Beton 5 nomor 4. Baik. Nah gini Mbak, ini kan Mbaknya katanya mau curhat. Iya. Nah Mbaknya mau curhat ke saya, jadi saya juga mau bilang semua pembicaraan atau curhatan Mbak yang sudah disampaikan ke saya akan dijaga kerahasiaannya dan dijamin tidak akan bocor ya Mbak. Iya. Jadi kita lanjut nih Mbak. Iya. Oke, jadi Mbak curhat itu karena perasaannya tidak enak atau gimana? Iya. Gini Mbak, Ya. Mbak kan sudah ditinggal sama mbakku, sudah 5 tahun, Mbak di rumah sendiri. Iya. Anak-anak ya, anaknya Mbak udah 5, tapi sudah sendiri-sendiri semua, berumah tangga sendiri semua. Oke. Kenapa Mbak kok merasa sendiri? Apa yang dirasakan Mbak waktu di rumah sendirian itu gimana? Ya kalau Mbak ini kan kalau di rumah sendiri itu saya rasakan kalau sakit, kalau anaknya nggak ada yang datang tuh kan sedih gitu loh. Iya. Terus kalau boleh tahu anak-anaknya Mbak itu ada berapa ya? Ada 5. Ada 5. Ya. Itu sudah kerja semua atau ada yang masih sekolah mungkin? Sudah keluarga semua. Oke, sudah keluarga semua. Cucu, Oh, sudah punya cucu ya Mbak? Cucunya berapa ya? cucunya ada 10, cicitnya 3. Oh, sudah banyak ya. Baik, kata Mbak kan tadi kan sudah ditinggal Mbah Kung atau suaminya Mbak. Iya. Itu kalau saya boleh tahu itu dari kapan ya? Dari tahun 2019. Oh, 2019. Iya. Oh, itu meninggal ya Mbak? Iya, Itu karena apa? Kalau boleh tahu? karena serangan jantung. Oh, serangan jantung. Terus yang dirasakan Mbak waktu ditinggal suami, waktu kapan itu gimana Mbak? Ya kalau ditinggal suami itu ya gimana ya, sedih. Oh, sedih. Selain sedih, apa sampai sekarang Mbak sedihnya? Ya, sekarang kan gini, kalau Mbak di rumah itu kan sendiri. Iya. Jadi kalau Mbak itu senang tuh kumpul-kumpul sama teman, ada kegiatan kayak pengajian, kita kan orang tua itu senang. Oh, berarti Mbak masih ikut aktif ya di Iya, lingkungan di rumahnya lingkungan Mbak? ini, alhamdulillah masih bisa gitu. Oke, baik. Lalu bisa diceritakan nggak Mbak kayak kesehariannya Mbak di rumah itu ngapain aja? Kalau Mbak di rumah itu ya nggak mau diam, ya ada aktivitas, Mbak ini nyapu, masak, ngepel sendiri. Katanya anak-anak kan nggak boleh, jangan dicarikan Mbak Iya. yang lupa membantu Mbak, tapi saya nggak mau, soalnya Mbak ini masih kuat gitu loh. Terus Mbak kan udah mengalami banyak pengalaman terus sama peristiwa-peristiwa lainnya. Nah, di masa usia yang lansia ini pasti kan banyak perubahan ya Mbak, terutama itu kayak dalam peran sama kegiatan. Lalu perasaan kesepian sama kehilangan itu kan bukan tanda kelemahan ya Mbak, tapi tanda bahwa Mbaknya ini sedang berusaha buat menyesuaikan diri dengan fase hidup baru. Nah, kalau saya boleh tanya dari sisi lain apa saja yang masih Mbak rasakan sama miliki sampai sekarang, kayak misal Mbak itu masih sehat, waktunya luang gitu. Mbak juga kan masih sehat, Mbak. Ya kadang-kadang ke rumah sakit itu ya minta tolong sama anak, nggak bisa kan kalau Mbak berangkat sendiri. Tapi Mbak itu
enggak ntar ibu. Terus anaknya ya berusaha bisa itu menyenangkan orang tua. Nah selain itu katanya Mbak kan apa bersih-bersih rumah sendirian gitu, Mbak apa nggak merasa capek? Enggak, bahkan masih kuat gitu loh. Biarpun umurnya sudah 70 tahun, tapi Mbak kan nggak mau kalau dia. Jadi kalau dia aja kan tambah nggak sehat. Oh iya, sakit semua ya Mbak. Semua sakit semua, jadi ya harus cari kegiatan kayak nyuci sendiri, masak sendiri, nggak mau beli itu, nggak mau. Terus Mbak kalau misal Mbak merasa bosan di rumah, yang dilakuin Mbak ngapain? Ya ke rumah cucu, ke Iya, rumah cucu. anak, jadi kan hiburan itu Mbak. Oke. Terus Mbaknya kan punya anak 5 ya. Ya, Mbaknya biasanya tuh paling dekat kemana ya? Kayak suka curhatnya kemana gitu? ya gini, semua anak kan sama, Hmm. tapi karakter kan sendiri-sendiri. Iya. Ya. Kalau curhatnya ya anak yang paling dekat. Gitu. Oke. Dekat sama. Lalu kegiatan apa kalau misal Mbak ini merasa lagi pusing, stres, terus Mbak itu ngelakuin kegiatan apa? Kalau misal di rumah atau Ya, kalau Mbak ini merasa pusing, ya itu katanya HP. HP, ya. HP, tapi HP-nya itu ya nggak apa ya bersin, kayak pengobatan, apa makanan yang sehat. Terus apa itu dari rumah sakit dapat obat ini itu kan nanti ini obat ini untuk apa, terus fungsinya apa gitu kan, jadi mengerti Mbak ini. Kalau Mbak, kalau boleh tahu Mbak itu biasanya katanya browsing gitu. Ya, Itu browsing apa? Pengobatan? pengobatan, saja? ya pengobatan, Oh, iya. makanan kayak sayuran, orang tua itu bisa makan sayur apa yang nggak bisa dimakan, buah-buahan juga gitu Mbak. Terus kalau Mbak merasa bosan itu bosannya itu kadang merasa setiap hari atau gimana? Apa namanya? Mbak kalau merasa bosan itu biasanya setiap hari atau jarang-jarang? Ya enggak setiap hari sih. Kalau orang tua itu habis sholat kan mesti baca doa biar terus nanti bisa langsung tidur Oh, gitu iya. kan. Ya, gitu karena kegiatannya kan orang sudah tua itu ya gitu. Oke. Lalu Mbak, tadi kan Mbak sudah cerita kalau Mbak itu juga banyak teman di lingkup rumahnya kayak ada kegiatan PKK Iya. ataupun lainnya. Apa Mbak itu merasa senang atau masih terlihat kesepian sendirian? Ya merasa senang sih, soalnya kan kumpul-kumpul teman itu kan bisa senang juga. Iya. Curhat ini, ada yang ngobrol yang ini cerita yang lama-lama. Dulu masih muda, sering olahraga, kegiatannya kayak gitu. Gitu loh, iya. Terus kalau boleh tahu Mbak kan sekarang suka berkegiatan kayak menyapu semua dilakukan sendiri. Apa itu udah kebiasaan dari kecil Mbak? Kebiasaan, ya pun Mbak dulu masih anaknya masih kecil-kecil ya ada pembantu, tapi Mbak nggak bisa menyerahkan sama pembantu kayak apa tuh makannya anak-anak itu kan saya lakukan sendiri. Oh oke. Baik. Saya mengkesimpulan ya Mbak, cerita awal Mbak kayak masih merasa sendirian dan kesepian, tapi Mbak juga bisa mengatasi hal itu dengan cara kadang bermain HP atau browsing sesuatu, terus kadang membersihkan rumah dan kumpul bareng dengan teman-temannya Mbak ya. Untuk itu saya bisa melihat Mbak itu orangnya tuh sangat-sangat kuat dan sangat-sangat mandiri dalam hal apapun untuk melakukannya sendiri meskipun sudah ditinggal suami dan nggak setiap hari kumpul sama anak-anaknya, tapi Mbaknya itu sudah bagus melakukan sendiri, apalagi Mbaknya juga di masa tua ini ya, masa lansia ini. Lalu untuk Mbaknya kedekatan sama cucu-cucunya bagaimana Mbak? Kedekatan sama cucu-cucu itu kayak Mbak ini semua sama. Ada yang cucu yang
gini, ada yang ini itu kan sudah mengerti karakternya anak ini, yang cucu yang ini kalau dinasehati ada yang mendengarkan, ada yang cuek, kan gitu, jadi ngerti, Mbak ini ngerti karakternya cucu-cucu. Mbak senang kalau ngumpul semua itu, senang juga. Kesenangannya apa, Mbak? Jadi makanan ya, ini sukanya cucu ini tuh semua tahu, Sudah tahu ya, semua tahu ya. Oke, jadi kalau misalnya cucu-cucunya main ke rumahnya Mbak gitu, Mbak merasa senang atau biasanya kewalahan gitu Mbak? Enggak, senang, enggak kewalahan, malah senang kalau cucu rukun semua gitu bermain. Kalau yang kecil sama kecil-kecil, kalau yang besar ya ngobrolnya sama yang besar-besar. Itu anak cucu-cucu saya. Dan ada yang kuliah semua, ada yang rumah tangga. Tadi kan sudah ceritakan ya Mbak cucu-cucunya gimana. Terus gimana kabarnya Mbak di pertemuan akhir-akhir ini? Kayak kira-kira ini Mbak kayak ngerasa senang atau kadang sedih, kadang mikirkan suaminya Mbak? Kalau Mbak ini ya, kalau mikirnya Mbak itu waktu sakit. Oh sakit? Iya, kalau sakit itu mesti mikir. Anak-anak kan kesibukannya sendiri-sendiri, rumah tangganya sendiri-sendiri, Mbak sendiri. Tapi ya gitu, kalau hari Sabtu, malam Minggu itu mesti ya ngumpul. Biarpun nggak malam Minggu, satu-satunya anak itu kadang-kadang yang ngendangin Mbak, antar makanan, antar apa sukanya Mbak gitu. Nah, dari katanya Mbak kan kadang kalau merasa sedih itu waktu sakit ya. Yang dirasakan Mbak itu apa? Mbak itu mengingat sebelumnya gitu. Mengingat sebelumnya masih ditunggu Mbak itu kan ada ya enak kan, ada mbakung jadi curhatan apa itu semua itu kayak makan ya orang tua, ngobrolnya orang tua itu kan senang, ingatnya gitu. Tapi sekarang malah kayak ngerasa sendiri. Udah gak ada itu ya. Iya, gak ada Mbak. Terus kalau setiap malam biasanya Mbak suka memikirkan sesuatu tidak? Kalau semalam itu Mbak nggak mikirkan sesuatu, yang mikirkan habis sholat ya mendoakan anak-anak supaya sehat semua, diparingi pengayoman semua gitu saja. Nah, tadi sudah diceritakan juga kayak tentang masa lalunya Mbak sama suami, terus sekarang juga sama anak-anak dan cucu-cucu. Pasti Mbaknya ini juga kadang ngerasa sedih atau kepikiran, kadang ya ingat-ingat karena ya yang dulu biasanya di rumah berdua, sekarang selalu sendiri, tapi untungnya masih ada anak-anak dan cucu yang suka main kesini gitu ya. Nah, untuk mohon maaf ya Mbak, untuk kayak jadi dari sumber penafkahan gitu gimana ya? Kalau alhamdulillah Mbakku yang masih ninggali Mbak pensiunan. Jadi Mbak itu ya cukuplah buat Mbak sendiri, buat ngasih cucu jajan. Tapi ya gitu, anak-anak juga perhatian semua. Semua anak lima itu perhatian semua. Terus kalau boleh tahu suaminya dulu kerjanya sebagai apa? Di Petrokimia bagian humas. Oh, humas. Jadi pegawainya ya. Oke. Oh, dari situ dulu Mbaknya pernah kayak misalnya suaminya sudah kerja terus mendapat penghasilan, Mbaknya menabung atau nggak memikirkan besok kalau misalnya gini-gini gimana atau menyiapkan apa ada gitu Mbak? Ya gini, kalau bayaran kan masa dihabis-habiskan semua, jadi disisihkan untuk masa tua, nabung untuk anak sekolah itu kan ya bisa sudah dipikirkan kan, waktunya anak sekolah, kuliah, ya, kalau semesteran kan bayar, anaknya kuliahnya 2 itu yang sana itu, jadi ini berarti ya agak kewalahan. Ya. Nah terus Mbak, waktu ditinggal bapaknya atau Mbah Kum itu Mbak merasa nggak pengeluarannya itu kayak
terbatas atau bagaimana? Begini Mbak, Mbak ditinggal mbakku. Ini alhamdulillah kan masih punya tabungan, punya pensiunan. Itu juga anak-anak juga bantu Mbak, kayak lampu apa itu yang anak satu. Kalau sembako anak yang satunya. Kalau ada yang uang, ada yang itu, semua anak-anak itu apa ya, sama Mbak itu ada perhatian. Ya kemungkinan dulu Mbak itu sama anak-anak itu ya apa ya, dibilang sayang sama anak-anak semua. Nah, terus menurut Mbaknya, pengalaman hidup apa yang paling berharga yang pernah Mbak lalui, baik sendiri ataupun sama suaminya Mbak? Ya Yang paling berharga sama suami. pengalaman yang kayak gimana Mbak? Kayak Ya pengalamannya kan kalau sama masih ada mbakku kan, kalau ke sana umpamanya ke rumah anak kan berdua, diantar berdua gitu. terus ke saudara kan orang dua gitu, seneng. Iya. Berarti perasaan senang itu masih disimpan Masih ya Mbak ya. disimpan. Jadi kayak masih ada bukti bahwa Iya. di hati Mbaknya itu masih ada Masih suaminya ada Mbak suami. atau Mbakku gitu. Nah, kayak hari ini kan kita bisa lihat bahwa meskipun kayak Mbaknya ngerasa sedih ataupun sendirian, Mbak itu juga masih memiliki kekuatan gitu sama makna hidup. Jadi Mbak kayak masih bisa merasakan tenang ya, meskipun kayak ada waktunya karena ditinggal, karena merasa sedih gitu. Oke Mbak, mungkin apa ada yang mau Mbak ceritakan lagi tentang kesedihannya Mbak atau masih sendirian gitu? Ya kalau Mbak ini cerita ya, kalau sedih itu, kalau kalau sedih itu anak-anak itu kalau nggak sayang sama orang tua. Kalau semua sayang orang tua ya gimana, hatinya Mbak itu kan senang gitu. Semua rukun anak-anak, semua itu rukun anak-anak. Cucunya juga begitu, tak sama mama-mamanya, itu senang. Oke. Untuk kumpul-kumpul ya Mbak, biasanya berarti kan katanya juga sering masakin cucu atau enggak kumpul sama anak-anaknya. Itu pernah enggak Mbak sama anak-anaknya sama cucunya itu kayak kumpul bahas atau rundingan sesuatu, kayak cerita soal dulu ya bapak gini gitu. Atau pernah? Yang curhat anak-anaknya apa? Ya waktu kumpul bareng jadi satu, apa pernah kumpul bareng jadi satu terus kayak bahas, oh iya dulu ya bapak, kalau ada bapak kayak gini Pak Mali. Iya, memang kalau kumpul-kumpul itu bahasnya kan orang tua. Iya. Dulu masih ada bapak, seneng anak-anaknya kan ngumpul semua itu, seneng. Jadi Mbak ini kan sukaannya anak apa itu, jadi kalau ngumpul ya anak itu suka ini, jadi Mbak masak ini, yang satu nggak mau ini, terus gitu. Nah dari situ kayak kumpul-kumpul kadang cerita apa, bahas ke masa lalu, kayak mbak suaminya mbak itu merasa sedih lagi nggak, kayak merasa aduh aku cerita gini lagi berarti mengingat lagi, atau enggak merasa sedih lagi, apa mbak merasa kayak gitu? Ya merasa sih, biasanya kan ada mbak, Iya. terus ditinggal itu kan mesti ada. Oke, baik, apakah ada lagi mbak yang perlu diceritakan? Yang saya ceritakan itu Mbak ini kalau lihat anak cucu itu rukun. Anak semua kan ya, kalau ada yang mesti kan ada yang salah paham, itu mesti curhatan ini gitu pun nanti Mbak yang manggil, tak panggil Mbak berdua terus jadi selesai. Jangan gitu, sama saudara itu saling menolong. Masih ada ibu, masih ada ibu, jadi bisa menasehati. Kalau ada yang saudara seumpamanya kekurangan apa kebutuhan apa ya, mana yang mampu harus ditolong gitu. Mbak aku mesti menasehati. Berarti dari dulu kayak mbak sama suami itu sudah menanamkan hal itu ya, kayak
misal ada saudara yang susah terus membantu, terus ada permasalahan, orang tua pun harus juga terlibat. Iya. Meskipun mereka sudah menikah ataupun punya anak, tapi itu semuanya masih keluarga. Iya, masih keluarga. Soalnya gini, kan kayak Mbak kan nggak bisa kayak ikut campur sama Iya. rumah tangganya anak-anak. Jadi ya Mbak lihat dari jauh aja, dilihat, oh ya kalau anaknya rukun, senang. Jadi Mbak ini senangnya gini ya Mbak, di anak yang satu aja, ayo ibu main ke sana rekreasi, itu gantian yang ngajak, gantian anak ini Oh iya, berarti seru ya kayak gitu. iya, rukun soalnya. Nah baik, yang sudah diceritakan itu sudah sangat kayak menggambarkan kesedihannya Mbak. Mbak itu kayak merasa sendiri, tapi Mbak masih bisa menemukan solusi. Jadi apakah Mbak sudah merasa lebih tenang setelah Mbak curhat ke saya dan menceritakan semua hal yang terpendam? Iya, Sudah sudah senang, tenang. Iya. Jadi curhatnya Mbak ini apa yang dirasakan Iya. hatinya Mbak itu kan bisa ngerti. Iya. Ya. Oke Mbak, saya juga punya solusi buat Mbaknya. Kalau misal Mbaknya lagi merasa stres, kesedih, atau merasakan sedih, atau sendirian, Mbaknya juga bisa menghubungi saya untuk melakukan ke sesi berikutnya, atau tidak mengajak anak-anak Mbak untuk kayak kumpul atau refreshing, liburan gitu. Bisa ketemu. Iya, bisa ketemu. Jadi hal itu tuh kayak bisa mengurangi kesedihan Mbak. Apalagi kalau Mbak tiba-tiba kepikiran, Mbak juga bisa telepon anaknya atau bertemu dengan cucu-cucu. Hal itu tuh kayak bisa mengimbangi Mbak buat kayak kesedihannya nggak terlalu berlarut. Orang sedih itu nggak apa-apa Mbak, itu manusiawi dan sangat wajar. Jadi kalau Mbak mau nangis atau sedih atau mau curhat, itu sangat diwajarkan, tidak apa-apa. Pokoknya Mbak gak boleh ngerasa sendirian, terus gak boleh memendam perasaan, karena semuanya ada untuk Mbak. Iya. Iya. Baik Mbak, kita gini Mbak, ini kan Mbaknya katanya mau curhat. Iya. Nah, Mbaknya mau curhat ke saya, jadi saya juga mau bilang semua pembicaraan atau curhatan Mbak yang sudah disampaikan ke saya akan dijaga kerahasiaannya dan dijamin tidak akan bocor ya Mbak. Iya. Jadi kita lanjut nih Mbak. Iya. Oke, jadi Mbak curhat itu karena perasaannya tidak enak atau gimana? Iya. Gini Mbak, Iya. Mbak kan sudah ditinggal sama Mbakku, sudah 5 tahun, Mbak di rumah sendiri. Iya. Anak-anak ya, anaknya Mbak udah 5, tapi sudah sendiri-sendiri semua, berumah Oke. tangga sendiri semua. Oke. Kenapa Mbak kok merasa sendiri? Apa yang dirasakan Mbak waktu di rumah sendirian itu gimana? Ya kalau Mbak ini kan kalau di rumah sendiri itu saya rasakan kalau sakit, kalau anaknya nggak ada yang datang tuh kan sedih gitu loh. Iya. Terus kalau boleh tahu anak-anaknya Mbak itu ada berapa ya? Ada 5. Ada 5. Iya. Itu sudah kerja semua atau ada yang masih sekolah mungkin? Sudah keluarga semua. Oke, sudah keluarga semua. Cucu, Oh, sudah punya cucu ya Mbak? Cucunya Ya. berapa ya? cucunya ada 10, cicitnya 3. Oh, sudah banyak ya. Baik, kata Mbak kan tadi kan sudah ditinggal Mbah Kung atau suaminya Mbak. Iya. Itu kalau saya boleh tahu itu dari kapan ya? Dari tahun 2019. Oh, 2019. Iya. Oh, itu meninggal ya Mbak? Iya, Itu karena apa? Kalau boleh tahu? karena serangan jantung. Oh, serangan jantung. Terus yang dirasakan Mbak waktu ditinggal suami, waktu kapan itu gimana Mbak? Ya kalau ditinggal suami itu ya gimana ya, sedih. Oh, sedih. Selain sedih, apa sampai sekarang Mbak sedihnya? Ya, sekarang kan gini, kalau Mbak di rumah itu kan sendiri. Iya. Jadi kalau Mbak itu senang tuh
kumpul-kumpul sama teman, ada kegiatan kayak pengajian, gitu apa yang orang tua itu senang. Oh berarti Mbak masih ikut aktif ya di Iya, lingkungan rumahnya Mbak. Alhamdulillah masih bisa gitu. Oke baik. Lalu bisa diceritakan nggak Mbak kayak kesehariannya Mbak di rumah itu ngapain aja? Kalau Mbak di rumah itu ya nggak mau diam, ya ada aktivitas, Mbak ini nyapu, masak, ngepel sendiri. Katanya anak-anak kan nggak boleh, jangan dicarikan Mbak, jangan lupa membantu Mbak. Tapi saya nggak mau, soalnya Mbak ini masih kuat gitu loh. Terus Mbak kan udah mengalami banyak pengalaman terus sama peristiwa-peristiwa lainnya. Nah di masa usia yang lansia ini pasti kan banyak perubahan ya Mbak, terutama itu kayak dalam peran sama kegiatan. Lalu perasaan kesepian sama kehilangan itu kan bukan tanda kelemahan ya Mbak, tapi tanda bahwa Mbaknya ini sedang berusaha buat menyesuaikan diri dengan fase hidup baru. Nah, kalau saya boleh tanya, dari sisi lain apa saja yang masih Mbak rasakan sama miliki sampai sekarang? Kayak misal Mbak itu masih sehat, waktunya luang gitu. Ya, Mbak juga kan masih sehat. Mbak, ya kadang-kadang ke rumah sakit itu yang minta tolong sama anak, nggak bisa kan kalau Mbak berangkat sendiri. Tapi Mbak itu ya lihat-lihat anak itu kalau nggak ada kesibukan, Mbak tanya dulu, bisa nggak ntar ibu. Terus anaknya ya berusaha bisa itu menyenangkan orang tua. Nah selain itu katanya Mbak kan bersih-bersih rumah sendirian gitu, Mbak apa nggak merasa capek? Enggak, bahkan masih kuat gitu loh. Biarpun umurnya sudah 70 tahun, tapi Mbak kan nggak mau kalau diam. Jadi kalau diam aja kan tambah nggak sehat. Ya, sakit semua ya Mbak? Semua sakit semua, jadi ya harus cari kegiatan, kayak nyuci sendiri, masak sendiri, nggak mau beli, nggak mau. Terus Mbak kalau misal Mbak merasa bosan di rumah, yang dilakuin Mbak ngapain? Ya ke rumah cucu, ke rumah anak, jadi kan hiburan itu Mbak. Oke. Terus Mbaknya kan punya anak 5 ya? Ya. Mbaknya biasanya tuh paling dekat kemana ya? Kayak suka curhatnya kemana gitu? Ya gini, semua anak kan sama, tapi karakter kan sendiri-sendiri ya. Kalau curhatnya ya anak yang paling dekat gitu. Oke. Lalu kegiatan apa kalau misal Mbak ini merasa lagi pusing, stres, terus Mbak itu ngelakuin kegiatan apa? Kalau misal di rumah atau kalau Mbak ini merasa pusing, ya itu katanya HP, ya. HP, tapi HP-nya itu ya nggak apa ya bersih, kayak pengobatan, apa makanan yang sehat. Terus apa itu dari rumah sakit dapat obat ini itu kan nanti ini obat ini untuk apa, terus fungsinya apa, gitu kan jadi mengerti Mbak ini. Kalau Mbak, kalau boleh tahu Mbak itu biasanya katanya browsing gitu Ya. Itu browsing apa? Pengobatan Pengobatan, ya pengobatan, iya. makanan, kayak sayuran, orang tua itu bisa makan sayur apa yang nggak bisa dimakan, buah-buahan juga, gitu Mbak. Terus kalau Mbak merasa bosan itu bosannya itu pada ngerasa setiap hari atau gimana? Apanya? Mbak kalau merasa bosan itu biasanya setiap hari atau jarang-jarang? Ya nggak setiap hari sih. Kalau orang tua itu habis sholat kan mesti baca doa biar terus nanti sakit langsung tidur gitu kan. Ya, gitu karena kegiatannya kan orang sudah tua itu ya gitu. Oke. Lalu Mbak,
tadi kan Mbak sudah cerita kalau Mbak itu juga banyak teman di lingkup rumahnya, kayak ada kegiatan PKK Iya. ataupun lainnya. Apa Mbak itu merasa senang atau masih terlihat kesepian sendirian? Ya merasa senang sih, soalnya kan kumpul-kumpul teman itu kan bisa senang juga. Curhat ini, ada yang ngobrol yang ini cerita yang lama-lama. Dulu masih muda, sering olahraga, kegiatannya kayak gitu. Gitu loh, iya. Terus kalau boleh tahu, Mbak kan sekarang suka berkegiatan kayak menyapu, semua dilakukan sendiri. Apa itu udah kebiasaan dari kecil Mbak? Kebiasaan, ya pun Mbak dulu masih anaknya masih kecil-kecil ya ada pembantu, tapi Mbak nggak bisa menyerahkan sama pembantu kayak apa tuh makannya anak-anak itu kan saya lakukan sendiri. Oh, oke. Baik. Saya mengkesimpulan ya Mbak, cerita awal Mbak kayak masih merasa sendirian dan kesepian, tapi Mbak juga bisa mengatasi hal itu dengan cara kadang bermain HP atau browsing sesuatu, terus kadang membersihkan rumah dan kumpul bareng dengan teman-temannya Mbak ya. Untuk itu saya bisa melihat Mbak itu orangnya tuh sangat-sangat kuat dan sangat-sangat mandiri dalam hal apapun untuk melakukannya sendiri meskipun sudah ditinggal suami dan nggak setiap hari kumpul sama anak-anaknya, tapi Mbaknya itu sudah bagus melakukan sendiri, apalagi Mbaknya juga di masa tua ini ya, masa lansia ini. Lalu untuk Mbaknya kedekatan sama cucu-cucunya bagaimana Mbak? Kedekatan sama cucu-cucu itu kayak Mbak ini semua sama. Ada yang cucu yang ini, ada yang ini itu kan sudah mengerti karakternya anak ini, yang cucu yang ini kalau dinasehati ada yang mendengarkan, ada yang cuek kan gitu, jadi ngerti Mbak ini ngerti karakternya cucu-cucu. Mbak senang kalau ngumpul semua itu, senang juga. Kesenangannya apa Mbak? Jadi makanan ya, ini sukanya cucu ini tuh semua tahu. Sudah tahu ya? Semua tahu ya. Oke, jadi kalau misalnya cucu-cucunya main ke rumahnya Mbak gitu, Mbak merasa senang atau biasanya kewalahan gitu Mbak? Enggak, senang. Enggak kewalahan, malah senang kalau cucu rukun semua gitu bermain. Kalau yang kecil sama kecil-kecil, kalau yang besar ya ngobrolnya sama yang besar-besar. Itu anak cucu-cucu saya. Dan ada yang kuliah semua, ada yang rumah tangga. Tadi kan sudah ceritakan ya Mbak cucu-cucunya gimana. Terus gimana kabarnya Mbak di pertemuan akhir-akhir ini? Kayak di akhir ini Mbak kayak ngerasa senang atau kadang sedih, kadang mikirkan suaminya Mbak? Kalau Mbak ini ya, kalau mikirnya Mbak itu waktu sakit. Oh, sakit. Iya, kalau sakit itu mesti mikir. Anak-anak kan kesibukannya sendiri-sendiri, rumah tangganya sendiri-sendiri, Mbak sendiri. Tapi ya gitu, kalau hari Sabtu, malam Minggu itu mesti ya ngumpul. Biarpun nggak malam Minggu, satu-satunya anak itu kadang-kadang yang ngedangin Mbak, antar makanan, antar apa sukanya Mbak gitu. Nah, dari kata itu sangat diwajarkan, tidak apa-apa. Pokoknya Mbak gak boleh ngerasa sendirian, terus gak boleh memendam perasaan, karena semuanya ada untuk Mbak. Iya. Iya. Baik Mbak, kita akan lanjutkan sesi selanjutnya. Jadi terima kasih Mbaknya sudah mau bercerita dengan saya dan sudah mengisi identitas data dirinya. Dan saya harap Mbak setelah pulang dari sini bisa merasakan lebih tenang, aman, nyaman di rumah, tidak kepikiran lagi, dan apabila Mbak masih membutuhkan atau cerita bisa balik lagi ke sini. Baik, terima kasih Mbak. Sama-sama. Hati-hati. Ya.